Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Ramawati sebagai moderator dari kelompok 10. Kemudian ada tim saya, yang pertama Ahmad Dhani Setiawan, yang kedua Velia Sandra, dan yang ketiga Nurul Hidayati. Kali ini kita akan membahas tentang pasar modal dalam ekonomi Islam. Ada 9 poin yang kita akan bahas. Pertama, sejarah pasar modal. Yang kedua, pengertian pasar modal. Yang ketiga, hukum pasar modal dalam agama Islam. Yang keempat, fungsi pasar modal. Yang kelima, pelaku pasar modal. Yang keenam, instrumen pasar modal. Yang ketujuh, Jakarta Islamic Index. Yang kedelapan, karakteristik pasar modal syariah. Dan yang terakhir, perbedaan antara investor dan spekulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasan dan selamat menonton teman-teman. Sejarah perkembangan pasar modal konvensional di Indonesia dimulai pada tahun 1912 pada zaman Belanda. Akan tetapi, aktivitasnya sempat berhenti dikarenakan terjadi Perang Dunia Kedua. Kemudian, dibuka kembali pada tahun 1950. Terkait dengan pasar modal syariah sendiri di Indonesia, dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan saat itu, Budiono. Selain itu, sebelum kemunculan pasar modal syariah sendiri di Indonesia, telah muncul reksadana syariah pada tahun 1997. Kemudian diikuti oleh peluncuran Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000. Setelah itu, pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu, menurut Tasmir 2004, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Selanjutnya, mengenai hukum pasar modal, Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah, prinsip-prinsipnya, emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang dan penentuan harga saham nasional. Kemunculan fatwa DSN MUI tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, perkembangan ekonomi suatu negara tidak dapat mungkin lepas dari perkembangan pasar modal. Yang kedua, beberapa negara telah mengembangkan pasar modal syariah. Yang ketiga, umat Islam Indonesia memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Instrumen-instrumen pasar modal yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya seperti opsi, waran, dan reksadana. Sedangkan instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal syariah adalah saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Yang pertama adalah saham. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Maksudnya, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin banyak saham yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu obligasi syariah. Obligasi di pasar modal syariah berbeda dengan obligasi di pasar modal konvensional. Obligasi di pasar modal konvensional merupakan suatu jenis produk keuangan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Mengapa? Karena menggunakan sistem bunga. Menurut Muhammad Al-Amin yang dikemukakan oleh Solahuddin bahwa instrumen
Obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudorobah, musyarakah, ijaroh, istisna, salam, dan murabahah. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi, reksadana syariah ini dikelola oleh seorang manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Selanjutnya, Jakarta Islamic Index atau Indeks Syariah yang biasa disingkat JII. Jakarta Islamic Index merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta atau BEJ yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management. Jakarta Islamic Index atau Indeks Syariah merupakan indeks yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Saham-saham yang termasuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Islam, seperti yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Yang keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusikan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Sebelum masuk ke dalam indeks syariah, saham-saham melewati beberapa tahapan ataupun seleksi. Antara lain, yang pertama, memilih beberapa saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 besar dalam hal kapitulasi. Yang kedua, memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Yang ketiga, memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitulasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Yang keempat yaitu memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Dalam mekanisme transaksi produk di pasar modal syariah, Irfan Syuki mengemukakan wacana pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung. Untuk itu, dalam pasar modal syariah, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa. Selanjutnya, agen tersebut bertugas untuk mempertemukan emiten dengan calon investor, tetapi bukan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Kemudian, saham tersebut dijual atau dibeli karena sahamnya memang tersedia berdasarkan first come, first serve. Mengenai fungsi pasar modal terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi intermediasi dan kedua adalah fungsi keuangan.
Secara teoritis, pasar modal menjalankan dua fungsi simultan, yaitu fungsi intermediasi ekonomi dan fungsi keuangan. Nah, fungsi intermediasi ekonomi pasar modal dijalankan dengan mewujudkan pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pembangunan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi keuangan pasar modal. Nah, dalam fungsi ini, keuangan pasar modal dilaksanakan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan resiko masing-masing instrumen. Pelaku pasar modal terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengawas pasar modal. Pengawasan pasar modal secara resmi dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada prinsipnya, pengawas pasar modal berperan mengawasi kegiatan perdagangan efek agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada. 2. Penyelenggara bursa, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas perdagangan agar proses transaksi bisa berjalan dengan fair dan efisien. Ketiga, pelaku utama pasar modal. Secara umum, pelaku inti dalam transaksi yang terjadi di pasar modal adalah investor dan emiten, atau perusahaan terbuka. Hanya saja di pasar modal, pelaku inti ini tidak bisa melakukan transaksi secara langsung. 4. Lembaga penunjang pasar modal. Dalam keseharian di pasar modal, selain dari pengawas, penyelenggara, dan pelaku pasar modal sendiri, juga dibutuhkan beberapa lembaga yang bisa menunjang aktivitas transaksi keseharian di pasar modal. Berikutnya, karakteristik pasar modal syariah. Ada beberapa karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa efek perlu mempersiapkan pasca perdagangan yang sahamnya dapat diperjualbelikan melalui pialang. Ketiga, semua perusahaan yang memiliki saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST di setiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi dari HST, namun saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Berikutnya, perbedaan antara investor dan spekulan. Yang pertama, seorang investor akan menggunakan dana mereka sendiri untuk berinvestasi, sedangkan spekulan akan menggunakan dana pinjaman. Yang kedua, para investor berharap untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai aset, sementara spekulan fokus pada perubahan harga karena kekuatan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, dalam hal investasi, tingkat kesabaran dan pengorbanan relatif besar, tetapi tidak dalam kasus spekulan, di mana para spekulan membeli dan menjualnya kembali secara harian.